Halo Bro and Sis, senang sekali Zulfan di sini menyapa kamu dalam Kopas Komunitas Tanpa Batas. Nah, kali ini Zulfan bareng teman-teman dari komunitas English Batam Go. Yang tentunya seru sekali nih kayaknya nih, karena dari tampang-tampangnya ini udah kelihatan Inggris banget gitu ya. Nah, biar lebih kenal lagi, biar lebih dekat lagi, boleh dong kita kenalan dulu, boleh dong dari yang sebelah sana dulu. Misi Kak. Oke, dan Kak siapa di sini? Saya Yudo. Oke, Kak siapa ini? Halo, saya Ale. Halo. Halo, saya Sarah. Oke, Kak Sarah. Saya Rijal. Oke, Kak Rijal. Untuk nanti mungkin badis yang ada di rumah, mungkin ataupun teman-teman pemirsa yang ada di rumah, boleh disimak ya, karena pertanyaan-pertanyaan Zulfan bakal dijawab lugas lewat bahasa Inggris apa lewat bahasa Indonesia nih? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya ya, aman ya? Aman ya. Nanti kalau misalkan Zulfan nggak nangkep, teman-teman pemirsa boleh bantuin Zulfan ya, ini arti-arti ini di translate gitu ya. Oke, mungkin yang pertama nih ke Kak Sarah dulu. Untuk komunitas ini itu mulai didirikan sejak kapan Kak Sarah? Boleh dipegang dulu? Sebenarnya kalau didirikan itu dari 2023. 2023. Cuman kan emang waktu itu peminatnya kan masih sedikit, jadi Oke. akhirnya sempat vakum. And then we start again like I think in November or October, but it's only like one by like face to face. So jadi kayak aku sama ada satu lagi gitu. Terus Oke. akhirnya kita nambah sampai akhirnya sekarang. Jadi kayak November 2024 lah makanya seperti itu. Oke, pemirsa yang di rumah bisa dipahami ya. Tadi Kak Sarah bilang apa ya? Kayaknya rada was-was nih, tapi Zulfan masih paham sih ya, aman ya. Mungkin pemirsa yang di rumah nanti editor boleh nih dikasih translate di sini ya gitu ya, biar kata-katanya tersampaikan dengan jelas. Nah, mungkin Kak Sarah, yang menarik di sini ini adalah kumpulan orang-orang yang mungkin talk in English juga bisa berbahasa Inggris ya. Nah, untuk 4 orang yang di sini yang Zulfan berkesempatan untuk interview, ini adalah 4 sekawan berarti ya. Salah 4 dari pendiri komunitas ini gitu ya, bener ya? Iya betul. Oke, kenalnya dari mana? Ini yang menarik nih, kenal dari mana nih kira-kira? Oke, kalau aku sendiri kenal Mbak Alet, Iya? itu kan teman masa kecil. Jadi dia Oke. tuh tetangga dulu sering main bareng kayak gitu. Sedari kecil sampai sekarang bareng terus gitu ya? Iya. DM terus ya. Kalau Kak Yudo sama Kak Rijal kenal di mana nih kira-kira? Kenal di sini. Kenal di sini? Ya, English. Oke, berarti gabung dan kenal. Akhirnya akrab jadi kerabat gitu ya? Betul. Sebenarnya kita tuh sebenarnya satu circle secara nggak langsung sih. Kalau saya sama Yudo itu dari SMP kita bareng, SMP Oke. SMA bareng, classmates ya. Terus Iya. ketemu lagi, terus Rijal, kemudian kita ketemu udah lama banget di komunitas juga. Oke. Dulu di Pekalongan, komunitas backpackers Pekalongan. Jadi kita sering main juga. Terus memang kebetulan kita berdua sering ada teman dari luar yang main kesini gitu kan. Jadi pas ada Sarah di sini gitu kan. Jadi kita sering ngumpul, sering nge-host teman-teman yang dari Oke. luar juga gitu. Oke, nah yang menarik juga nih, kan tadi kenal tuh dari yang tadinya yang belum kenal, akhirnya jadi kerabat. Terus emang dalam komunitas ini haruskah nih pakai bahasa Inggris atau mungkin karena memang sebagai apa culture ya, habits berarti. Jadi kan habit atau gimana Kak Sarah untuk talk in English di komunitas ini? Kita sih mungkin lebih harus pakai bahasa Inggris Oke. sih. Iya, walaupun ada beberapa yang belum bisa gitu. Tapi kita selalu kayak bantu gitu. Kayak misalnya dia mau ngomong apa, ntar kita bantu kayak pelan-pelan gitu, harusnya seperti ini gitu. Jadinya lama-kelamaan terbiasa pakai bahasa Inggris. Oke, jadi buat pemirsa yang ada di rumah kalau misalkan mau join nggak? Boleh ya? Boleh. Sama-sama. Walaupun belum jago nggak apa-apa berarti ya? Nggak Karena ini langsung dibimbing sama Kak Yudo, Kak Alet, sama Kak Sarah juga Kak Rijal gitu ya? Belajar bareng. Oke, siap. Oke, Kak Yudo boleh bertanya ya? Ini Kak Yudo berarti untuk tergabung sejak kenal sama Kak Alet atau gimana nih? Kalau nggak salah, saya ketemu Sarah lagi itu bulan Desember 2024. Tahun lalu berarti ya? Tahun lalu, kemudian saya di-invite lagi untuk joining this community. Dan Oke. ya, just let it be gitu. Let it be gitu Jadi, ya? semakin banyak yang datang, semakin banyak yang berkumpul. Jadi memang dari awal kami pengen punya satu komunitas yang melatih kita untuk speak up in Oke. English gitu kan. Berarti yang tergabung dari anak-anak kah, mahasiswa atau siswa Kak? Gitu. Kalau yang sudah tergabung di komunitas untuk saat ini memang rata-rata sudah dewasa Sudah ya. dewasa. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi siapapun pelajar Yang mau ataupun belajar gitu ya? anyone Anyone. who wants to join, then please welcome.
Oke, kita pokoknya membuka kesempatan lebar untuk siapapun yang mau gabung, belajar bareng gitu kan untuk mengupgrade juga skillnya gitu ya. Exactly. Nah, kalau Kak Alet nih, Kak Alet memang suka kah untuk untuk ngomong dalam bahasa Inggris atau mungkin dulu pelajaran favoritnya bahasa Inggris? Not really. Nggak juga. Terus kenapa nih kira-kira akhirnya bisa memutuskan untuk sama Kak Sarah, sama Kak Yuda, sama Kak Rizal, akhirnya oke deh kita langsung gas, kita bikin komunitas yang mungkin benefit gitu nih. Karena memang sebenarnya basically kita temen ya, Iya. temen, terus kita sering ngumpul cuma nongkrong, ngopi, ataupun ya sometimes kita hangout juga, karena kan itu tadi kita hampir dari semua kita tuh seneng main gitu, seneng bersosialisasi lah. Kalau ditanya Inggris itu dulu favorit nggak sih? Mata pelajaran sebenarnya nggak begitu, biasa aja. Tapi interest karena gini, bagi saya pribadi merasakan kalau English itu khususnya speaking ya, we can learn reading, writing, listening itu by book atau by YouTube tuh bisa. Tapi untuk untuk speaking betul. itu nggak semua bisa. Iya, Karena apa? betul. It's about mental, it's Iya, about confidence iya, gitu. betul. Karena misal pun dulu saya bisa bilang kalau saya bisa ngerti orang bahasa Inggris ketika mereka ngomong bahasa Inggris saya ngerti, tapi saya nggak bisa menjawabnya atau menimpalinya karena apa? Saya merasa nggak pede. Iya. Karena ketika saya ngomong bahasa Inggris waktu dulu ya, itu pasti akan ketika orang kita dengar pasti mikir ngapa sih nggak diamen ataupun Betul, itu yang betul, yang bikin mental down, gitu ya. Mental down. Tapi ketika saya berteman, punya banyak teman dari luar yang notabene mereka native English gitu kan, mereka nggak ngejudge gitu. It's okay, you can try to speak anything. Intinya mereka nggak ada benar atau salahnya. Yang penting kamu confidence. Kebetulan waktu itu dulu saya punya temennya dari Inggris, dia bilang, tau nggak sih orang-orang di Inggris itu hampir 75% itu mereka nggak bisa bahasa Inggris secara benar, secara grammarnya, secara ini. Tapi mereka yang penting confidence gitu. Nah itulah ketika saya kumpul dengan teman-teman ini, saya mikirnya yuk kita praktis aja gitu. Kita akan improve Inggris kita itu ya dari kita ngomong, kita belajar, gitu, kita praktis. Kalau kita nggak praktis, kita akan ngerasanya kayak tuh biku gimana ya grammarku ini. Kapan bisanya gitu ya, kalau kayak gitu terus kita betul. terlalu overthinking gitu. Ya, dan kita memang ngebiasain diri untuk yuk lah ngomong bahasa Inggris, karena sekarang itu bahasa Inggris bukan hanya kayak yang gue gaya nih, ini enggak. Ini butuh gitu. Karena kita sebuah udah kebutuhan global, gitu ya, global gitu. Nah, artinya berarti ini kalian berempati satu frekuensi, betul nggak Kak Rizal? Yap. Betul Kak Rizal ini satu frekuensi? Betul, nggak betul, karena kan kita juga welcome sama member-member baru. Iya. Jadi ya kita semuanya juga berusaha untuk menyesuaikan sama misalnya pelajar yang baru atau orang-orang baru. Jadi kita menyesuaikan dia, mereka juga merasa welcome di komunitas pakai Inggris. Artinya nyaman nomor satu gitu ya. Kita mau yang kita butuhkan memang orang-orang nggak pada malu untuk mulai speak up lagi, untuk berinteraksi dalam bahasa Inggris, karena ini yang dibutuhkan di masa sekarang gitu ya Kak. Semua ya gitu ya. Nah mungkin kita bakal talk in juga langsung sama teman-teman anggota di komunitas ini, karena nanti Zulfan juga bakal gabung nih, kira-kira keseruannya seperti apa gitu ya. Boleh ikut ya? Boleh. Oke Bro and Sis, nah itu tadi Zulfan sudah bincang-bincang sama teman-teman, ada Kak Yudo, Kak Alet, Kak Sarah, juga Kak Rizal selaku pengelola juga founder dari komunitas English Batam Go. Nah untuk keseruan berikutnya nanti Zulfan bakal catch up langsung sama teman-teman anggota di sini. So stay tune on Kopas, komunitas tanpa batas. Bye. Halo Bro and Sis, nah senang sekali Zulfan di sini bakal ketemu dan sudah bersedia nih teman-teman semua di sini buat ngobrol bareng Zulfan di sini. Kenalan dikit ya, boleh ya teman-teman di sini ya. Halo sebelum salam kenal Zulfan di sini. Nah ini tentunya yang di sini nih udah yang tadi nih ya kan, kita udah ngobrol nih ya kan. Nah yang sebelah kiri-kiri nih kayaknya wajah-wajah baru semua gitu ya. Boleh dong kenalan dulu. Yang di sini siapa namanya, Mas siapa? Kenalin, nama saya Yoki. Oke. Tergabung Mas Yoki dari kapan nih untuk di komunitas Batam English kayak ya, sebenarnya diajak sama Mbak Yu juga, Mbak Alet. For the first meeting ya. Udah first meeting, jadi udah gabung dari awal juga sama. Dari awal, ya. berarti
from 2023 atau aku yang 2024 yang tahun kemarin Desember Iya, itu ya 2024 berarti ya. ya. Halo, aku Dila. Halo Kak Dila. Ya, hai. Baru join kayaknya persis sebelum Lebaran atau after Persis Lebaran? sebelum Lebaran tahun ini berarti ya? Tahun ini. Baru kemarin. Baru kemarin. Iya, Yang tapi kalau aja. dibilang anak kemarin sore nggak mau ya? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, Kak Dila, alasan tergabung kenapa nih kira-kira? Cari teman. Cari teman. Karena rasanya di sini kekeluargaannya hangat banget gitu ya. Apa iya. enggak? Enggak hangat sih kayaknya ya. Saling merangkul gitu ya. Tadi soalnya dibilang juga foundernya tuh berawal dari circle katanya. Iya. Kalau Kak Dila sendiri tahu di komunitas ini dari mana nih? Temennya Sarah sama Bintang ya. Oke, jadi Mereka yang ajak. oke, jadi diajak teman juga nih. Nah, oke, lanjut. Kakak sini siapa nih namanya? Halo, nama aku Dinda. Kak Dia. Dinda. Dinda. Halo Kak Dinda. Halo. Iya. Kak Dinda tergabung dari kapan nih Kak Dinda? Kebetulan baru hari ini. Baru hari ini. It's your Oke. first meet. Iya ini, karena tapi udah tahu komunitasnya udah dari lama. Cuma Oke. baru sempat sekarang. Diajak teman juga atau Diajak Mbak Sarah. Mbak Sarah langsung Iya, yang Mbak Sarah. ngajak. Oke. It's your opportunity berarti ya diajak Kak Sarah langsung gitu ya Iya. buat join ke sini ya. Oke. Kak Dinda, alasan tergabung kenapa? Kira-kira kan udah tahu nih dari lama. Terus akhirnya bisa memutuskan, wah aku akhirnya baru mau gabung nih ke komunitas ini. Karena aku sih sebenarnya suka berkomunitas ya. Iya. Apa aja komunitas pokoknya ikut aja. Terabas gitu ya Iya, semua. Yang penting iya. enjoy gitu ya Kak Dinda ya. Menurut Agus juga sekarang sih berkomunitas itu perlu ya. Oke, terima kasih Kak Dinda. Nah, kalau misalkan boleh bincang-bincang sedikit ya teman-teman semua di sini. Untuk kegiatannya kayaknya asik banget nih. Kita ngobrol-ngobrol santai di kafe kayak gini. Emang konsepnya seperti ini atau gimana nih Kak? Dari Kak Sarah mungkin yang karena rasanya kayaknya rada unik nih kan gitu kan, kumpul di kafe nyantai gitu kan, bahasnya tentang topik yang terbaru tentang bahasa Inggris gitu ya gitu dia. Gimana Yeah. Kak Sarah? So yes, actually when I was like I used to live in Germany, Oke. jadi pernah tinggal di Jerman, di Berlin. Nah dulu waktu di sana tuh kan aku bahasa Jermannya masih jelek. Terus akhirnya aku tahu dari temen sekolah bahasa katanya, oh ya ikutan aja ini ada komunitas bahasa Jerman gitu. Terus ternyata pas aku join itu mereka kayak konsepnya tuh di kafe, terus kayak kita main aja ke kafe gitu. Oke, Jadi terinspirasi dari situ berarti ya. Dari situ, makanya aku mikir, oh kayaknya seru juga kalau di Iya. Batam bisa ada kayak gitu juga. Dan juga nggak yang terlalu formal banget, Iya, harus betul. ngajarin grammar atau apa, tapi kayak lebih chill aja, hangout sama Oke. teman, terus ngobrol, terus ada juga kayak hostnya atau moderatornya. Jadi pas kita ngobrol pun kalau ada yang salah bisa ada yang benerin. Oke. Tapi serunya ya kayak gitu, kayak temenan aja gitu. Temenan aja gitu ya. Karena Terus tadi Kak dia juga bilang networknya gitu yang penting gitu ya. Apalagi Kak Dinda juga bilang suka berkomunitas gitu kan, nyaman di sini. Nah, Iya, betul. untuk hari ini topik yang dibahas apa nih kira-kira? Hobis. Hobis. Kak Yuda hari ini menjadi moderatornya atau hostnya gitu ya? Ya, betul sekali. Oke, hobbies, tell your hobbies gitu ya. Kira-kira hobbies mereka ini teman-teman apa gitu ya, girls and boys gitu kan. Nah, Kak Yudo, hari ini kira-kira Kak Yudo bakal targetin dulu ada anak-anak baru nggak nih kira-kira di sini? Pertemuan selain Kak Dinda hari ini. Yang wajah-wajah baru nih yang asing gitu ya. Tadi sesuai kesepakatan, Iya. kita mau ke newcomers-nya dulu. Newcomers dulu Oke, nih gitu sekalian ya. Kenalan gitu ya. Biar teman-teman bisa engaging lebih dalam lagi sama kita biar lebih slow aja. Oke, nah Kak Yudo ada rules-nya nggak nih? Kalau misalnya kita bahas topik, setiap topik kayak gitu ada rules-nya nggak nih kira-kira? Sebenarnya nggak ada sih, Nggak ada. nggak ada rules sama Kalau salah nggak dihukum ya? Nggak dihukum ya, nggak dibenerin ya? Ya kalau salah paling push up lah. Push up 50 kali. Paling Oke. nggak ada rules, yang penting you dare to speak up and then we will appreciate you a lot. Oke, wah tepuk tangan dulu dong buat kita semua komunitas English Go Batam gitu ya, luar biasa sekali. Nah, untuk anak-anak baru kira-kira yang mana aja nih Kak Zulfan selain Kak Dinda? Oh yang di situ, boleh dong dikenalan dulu yang sebelah sana. Oke. Oke, ini anak-anak yang baru nyebrol nih gitu ya. Kak siapa di sini? Halo. Oke, halo. Hai semuanya. My name Nisa. Nisa. Nisa, ya. Oke. You can call me Nisa. Kebetulan baru ini. I just joined a few minutes ago. Few minutes ago. Baru, Lebih dulu ya. lebih baru dari Kak Dinda berarti ya. Betul. Dia
Dinda kayaknya datang dari, datang dulu. Senior berapa menit? Senior beberapa menit, wah unik nih kayak kata-katanya. Oke, Kak Nisa, alasan tergabung akhirnya bisa memutuskan untuk gabung gimana nih? Basically because I'm interesting sih ya. Okay. Karena ada this kind of community, Yes. nggak yang community cuma sekedar ngobrol, tapi ada edukasinya ya, di edukasi tapi santai kayak Kak Sarah tadi. Iya betul. Basically because I'm interesting and I wanna know new people, new vibes gitu aja. Oke, Kak Sarah sudah menentukan hobinya belum nih yang mau di-share ke teman-teman semua? Nisa, Sarah yang itu. Kak Nisa, iya maaf, aduh salah ya. Aduh bingung Lupa, gimana hampir nih. mirip kayaknya nih, sama-sama cantik ya. Oke. Oke, Kak Nisa, udah persiapin nih belum nih untuk sharing ke hobinya gitu ke teman-teman semua? Nggak ada sih ya, aku nggak prepare apa-apa, just come here. Baru tahu juga ya hari ini ya. Dan maybe if you wanna know my hobbies, I can tell you. Oke, stay tune di Kopas Komunitas Tanpa Batas karena hari ini Zulfan juga bakal ngelihat satu-satu nih kira-kira hobinya apa nih masing-masing gitu kan, karena untuk join ke komunitas itu rasanya seru banget teman-teman semua. Jadi mau tahu keseruannya tetap di Kopas Komunitas Tanpa Batas. Gak ada tangan ya Mas, jadi Come on, Rizal. Oke, welcome back on Kopas Komunitas Tanpa Batas. Nah, kali ini ber-MC semua Zulfan bakal tahu lebih dalam lagi dan bakal kacap langsung nih kira-kira keseruan seperti apa sih di komunitas ini. Langsung aja Kak Yudo sebagai moderator bilang kita mau kemana dulu nih kira-kira. Okay, we have already know about Mas Arga hobbies, reading books, right? Reading books, and maybe we can elaborate more after that. And I would like to go to Alet. Alet, oke Kak Alet nih. Boleh dipegang Kak Alet? Iya, sharing your hobby. Actually, I have so many hobbies. I like sports and I like coffee and tea too. So I like, because I consider myself that I'm an active person. So I do sports. So I play basketball, I do gym, and also I play chess. Ooh. And if you ask me like what the most favorite I like as a hobby, I like playing chess. Since I was kid, I always like playing chess. Like even though it's I was an athlete before when I was school, but right now no more. I just play as a hobbies, and also I like tea because I don't know. Before I really like coffee. Let's say I was a coffee addict, but after in 2016, I have something on my heart, and then my doctor said no more coffee. So I tried to drink tea, but when I drink tea and I know more about tea, it makes me curious, because I thought tea is just like to brew the tea. It's just like tea leaves and then put hot water and then put sugar. That's it. Okay, but when I learn more about tea, it's like, oh my god, it's similar like a coffee, but actually more how to say? Complicated. Yeah, more complicated about to make, how to brew, how to taste the tea, the real tea. It's very interesting for me. So that's why I learn more about tea. So I like to drink tea, tasting tea more, and yeah, that's it. So that's why sometimes I invite my friends to let's go to have some tea together like that, and I try to share about tea to my friends as well. So yeah, and yeah, I know the benefit because I play some sports, so that's why I'm thinking like tea. I think it's good for healthy as well. So yeah, that's it. So if I hobbies, we have similar hobbies actually. Yeah, because when I do gym or basketball, I usually with Sarah. With Sarah. Yeah. Oke, menarik ya You ini ya. have same sport, right? You like sport, right? Yeah, Yeah. What kind of sport then? mostly bicycle, and then thank you. Like bicycle. I came here to bicycle too. Then doing running too, and then doing some gym. And I love to reading. But we have a different genre with
Mas Arga. Yeah, if Mas Arga loves to reading novels and then poetry, no. Oh yeah, foam. And then me, actually I love to read some historical and philosophical. Yeah. That's heavy, bro. That's heavy. That's heavy because I have a lot question in my mind. That's why I love reading about historical and philosophical. And also politics. So then, what about Presiden Prabowo then? Economic Today's or Indonesia Gelap now? Indonesia is bright, you know. Yeah. I love that. You should edit that out. I love doing sport, you know. I love doing sport. I love bicycle because I have some angry issues. Yeah, and then I have some anxiety too. And when I have sport like bicycle, and then it's kind of pelampiasan. It's pelampiasan. Releasing your really stress release. Yeah, Kind of therapy. Yeah, kind of therapy because I'm alone when I'm doing sports and then doing a lot of kilometer. Yep, not a pool. Come on. That's one of his therapies. It's a good therapy, you know. Yeah. It's a good therapy. And it's kind of like that. Something like that. Yeah, it's because just anger issues. I'm doing sport. anger issues. Yeah, anger issues and then anxiety. At least you're self-aware that you have anger issues. Yeah, actually I didn't. Anxiety. I mean, that's typical Gen Z. Not everyone that's actually. I can accept that because a lot of my generation have anxiety, you know. That's right. But okay. Yeah. What about you? Okay, what about you, Mas Zulfan? Can you have hobbies? Do you have hobby? Let me telling you ya guys, gitu ya. Ini mungkin Zulfan bakal terbata-bata juga nih ya. It's okay. Ini challenge nih pemirsa. Zulfan ditantang juga nih buat spelling in English gitu ya. Mungkin in my hobbies, I like singing, I like listening music, and also in sport I like to swimming. I don't know, when I swimming I just think that all my stress is because really calming gitu ya. Mungkin itu aja, kalau misalkan kepanjangan susah nih ngomongnya gitu ya. Ya nggak apa ya. Ya, we listen we don't judge gitu ya. Nah ini adalah tagline-nya, we listen we don't judge gitu ya. Gitu. Biar semua nyaman gitu ya. Nah pemirsa, Zulfan sudah catch up, sudah join juga, sudah ternyata Zulfan masih baru banyak belajar nih. Habis ini mungkin boleh gabung gitu ya, bisa di komunitas English Batanggu gitu. Nah, mungkin itu pemirsa bincang-bincang Zulfan di sini hari ini seru sekali sama teman-teman semua di sini. Terima kasih atas ilmu barunya, Zulfan bisa belajar di sini gitu ya. Apalagi dengar cerita dari teman-teman semua, dari hobi, alasan memilih hobi tersebut juga sangat deep gitu ya. Ternyata nggak cuma memilih hobi sesimpel itu, tapi ada alasan di balik itu dengan segala baik dari permasalahan, dari reasonnya tuh kenapa gitu ya. Nah buat pemirsa yang mau join bisa langsung aja gitu ya, visit di Instagramnya gitu juga, ataupun kontak langsung ke Kak Sarah atau Kak Alet atau mungkin Kak Yoki atau mungkin Kak Juno juga boleh ya. Anyone. Karena kita terbuka buat semua, buat anak-anak, buat siswa, mahasiswa, untuk bukan yang berumur juga boleh ya. Boleh. A lot of topics berumur ini. Kita belum merekomendasikan untuk kids banget karena kita Permisi, Kak. Obrolannya dewasa. Salah satunya. Dewasa. Sambat ya, curhat ya. Iya, memang sebenarnya kita sendiri memang pengennya untuk sekarang ini sementara lebih ke usia adult ya. Istilahnya ya teenager ke SMA, ke kuliah atau kerja. Karena waktu kita sering ngobrol bisanya kita malam karena basic dari kita kebanyakan bekerja gitu loh. Jadi kalau untuk yang
anak-anak yang masih sekolah usia SD gitu kita khawatir gitu loh, karena kan secara izin orang tua, terus juga mungkin ganggu jam belajar, jam tidur. Jadi memang kita untuk sementara ini sekarang ini untuk membernya kita opennya lebih terbukanya ke yang usia SMA ya, remaja jompo, betul maksud saya. Gitu, jadi ya gitu sih. Oke, aman thank you, aja. Kak. Jadi ini buat info aja nih buat remaja gitu ya, remaja SMA gitulah ya, ataupun mungkin yang udah bekerja juga gitu ya, mau sharing your time gitu kan, mau catch up sama teman-teman semua dengan obrolan santai, dengan konsep yang ngobrol tapi bervalue gitu ya ibaratnya ya gitu ya. Nah buat Bilisen juga we don't judge gitu ya, mau didengerin tapi nggak dijudge, mau belajar upgrading your skill in English gitu kan, itu boleh banget buat gabung ke sini. Nah sebelum pamit undur diri, terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan Kompas Komunitas Tanpa Batas. Tetap di Badik TV dan sampai bertemu lagi di lain episode. Bye bye.